Jadi kemarin ada narasi begini. Jadi yang suara dari surga, bila anakku ya kepada jalan aku berkenan, kata Malikil, Yesusnya ada di bumi itu, yang baptis. Baru burung yang Roh Kudus yang menyerupai burung itu Burung yang di atas Yesus. langit, Roh Nah, Kudus. suara yang turun dari langit itu, keluar dari langit itu Yesus juga. Yesus. Gitu. Jadi Yesus. Ya, jadi penjelasannya kan itu seperti ini, tentang Bro. Konsepnya seperti bagaimana begitu? Masa seperti main-main gitu. Jadi bukan seperti itu, salah paham. Salah pemahaman, Bro Billy. Jadi konsepnya begini, Bill. Itu menyatakan konsep 3 keberadaan Allah ya, yang bermanifestasi, yang satu terdengar suaranya, kemudian Roh Allah yang turun ke atasnya itu dalam bentuk burung merpati. Nah, sedangkan tubuh itu kan sudah ada sebelumnya. Ini untuk menyatakan permulaan pekerjaan daripada Allah itu resmi dinyatakan pada hari itu. Jadi itu hanya sebuah pertanda yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui permulaan dari pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi suara yang terdengar dari langit itu adalah suara Roh Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi tidak ada dialog antara suara di langit kemudian dengan suara di bumi. Jadi kalau dia punya dua pribadi, seharusnya saat dia katakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, seharusnya yang di bawah menjawab, terima kasih Bapa, ku terima perkenanan. Bisa aja nih Jon. Nah, kalau seperti itu ya berarti Tuhan ada 2 dong. Keluar pinter itu 2 pribadi. Gak kepikiran itu. Luar biasa. Nah, gini Jon. Kalau misalkan ketika suara itu dia berkata dari langit, dia mengatakan terima kasih Bapakku, lah berarti Tuhan ada 2 dong. Iya, makanya aku bilang kalau ada jawaban Yesus, kan seharusnya Yesus menjawab tuh. Mereka mengatakan Yesus itu bukan Bapa itu. Siapa? Nah, seharusnya Yesus menjawab ketika ada perkataan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Yesus menjawab, terima kasih Bapa, ku terima perkenananmu kepadaku. Ada teman. akan menggantikan bapaknya Ahaz menjadi raja. Shall be a righteous man. Dia akan menjadi orang yang benar, orang yang soleh. And the authority of the Holy One, dan lambang pemerintahan daripada Tuhan. Blessed be he, and his yoke shall be on his shoulder, dan lambang pemerintahan ada di bahunya. For he shall engage in the Torah, karena dia akan menyibukkan dirinya dengan Torah, and observe the commandments, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. And he shall bend his shoulder to bear a burden, dan dia akan melenturkan bahunya untuk mengangkat beban daripada Tuhan, yaitu apa? Torah, ya, belajar Torah. Jadi ini berbicara soal Hizkia. Terus Vaikra Shemo, namanya and call his name, dan Tuhan menyebut namanya, ya. The Holy One, blessed be he, Tuhan diberkatilah dia, who give wondrous counsel, bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, ialah penasihat ajaib, dialah Allah yang perkasa, dan dialah Bapa yang kekal. Call, menyebut Hizkia dengan sebutan apa? Pangeran kedamaian. Karena ada damai dan kebenaran di hari-hari Hizkia. Nah, nanti kita lihat di mana ayat itu nanti digenapi. Bahwa dikatakan di dalam Yesaya juga di kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 19 dikatakan bahwa di zaman Hizkia ada kedamaian. Nah, jadi itu benar-benar kepada Hizkia. Nah, nanti itu baru Rashi. Kita tes lagi nanti
Aduh, Bang Raka nih. Raka. Bang Raka rusuh. Halo Bang, gimana kabarnya? Baik, baik. Pak, Ini, ini lagi bahas ini ya, baca iya, kemarin iya kan, ya. kemarin Tapi kan Oten ini nggak Bang Raka. terima Bang, Oten panas ini gimana? Katanya itu untuk buatan untuk Oten itu gimana itu Bang? Ya, ya, makanya silakan naik. Kemarin kan udah ada Oten tuh, kemarin ada Islam Unirifa, Yahudi saya, dan Kristen kemarin ada Gabriel sama siapa satu lagi. Eh, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bergelar El Gibor? Nah, ternyata kemarin. Kan kemarin saya ngomong gini, Elion ya kan, yang maha Hmm, tinggi, ya hmm, Ali ya kan, hmm. Elroy yang maha melihat, ya Basir, Ah, yang ya. terus El Gibor yang maha perkasa, ya Hmm, Aziz. Itu nama-nama Asmaul Husna semua itu Bang. betul. Nah, Iya. kemarin kemarin udah dikonfirmasi bahwa dari pihak Yahudi dan Islam sudah ada apa sifat-sifat Tuhan itu masuk persamaan dari 72 versi Yahudi dan 99 versi Islam, 10 aja kalau kita mau sejajarkan udah sama esensi karakteristik sifat. Karena Tuhannya Israel itu bukan Tuhan yang kelihatan, ya. Tuhan Israel itu bukan Tuhan yang punya daging. Nah, enlo haguf eneguf. Tidak ada persamaan bentuk jasmani di dalam Tuhan. Gitu. Nanti kita cek nih, Rasi udah mengatakan bahwa itu adalah apa namanya yang disebut penasihat ajaib itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang disebut Allah yang perkasa itu Tuhan sendiri. Yang disebut Bapa yang kekal Tuhan sendiri. Faikra Shemo menyebut nama Hizkia siapa? Pangeran kedamaian. Kenapa pangeran? Karena dikatakan oleh komentar ulama Yahudi, Itu Syarsalum Bang. iya, Syarsalum. bukan raja damai. Nah, sekarang coba Pak Raka cari di kitab Perjanjian Baru, Pak Raka seperti ketik aja. Yesus itu nggak pernah dipanggil raja damai pun nggak pernah, Ya, nggak pernah. nggak ada. Nah, jadi mau Pangeran dikemanakan? Dangdut ada kayaknya. Ya. Jadi Yesus itu kalau mau digenapi dengan itu di dalam Yesaya 9 itu adalah Yesus, silakan. Tunjukkan dalil ayat di dalam Alkitab kalian bahwa Yesus itu pernah disebut sebagai raja damai. Bagaimana damai orang dia datang aja dianya aja digebukin, disalib lagi itu. Nggak ada damai. Benar Ada. gak Bang itu Melkisedek adalah Yesus Bang? Menurut Oten. Nggak ada. Melkisedek itu anaknya Shem. Itu Shem, itu Shem bukan anak Shem. Melkisedek itu anaknya Nuh, anaknya Noah. Itu Melkisedek. Tapi Oten ini ngarang ceritanya gini Bang. Dia bilang Melkisedek itu tipologi. Padahal kan jelas-jelas dikatakan bahwa dia tidak berbapa, juga tidak beribu, dan dianggap sama dengan anak Allah. Kan begitu. Tapi Otennya maksa disama-samakan sama Yesusnya, kan begitu Bang. Mana itu? Oke, aku sedikit lagi ya. Ini tadi udah apa namanya Rasi sudah menjelaskan bahwa itu merujuk kepada Hizkia. Nah, sekarang saya akan komentar ulama lain Yahudi yang bernama Ibn Ezra, dikatakan Hikol ze biskot yulat lanu. Artinya gini. Karena bagi kita seorang anak telah lahir bagi kita. This has come to pass through the merit of the child. Semua hal ini telah terjadi melalui kesalehan dari anak ini yang telah lahir bagi kita. We know that at the same time, kita tahu bahwa di waktu yang sama invasi Raja Sanherib, ya Raja Assyria, Hizkia pada waktu itu berumur 33 tahun. At that time of prophecy, he is therefore called. Pada saat nubuatan ini keluar,
yaitu disebut Peleioes, Elgibor, Aviat. According to some of this expression, menurut dari beberapa pendapat para ulama Yahudi, ekspresi ini adalah nama-nama daripada Tuhan. And following Shar Shalom. Dan yang terakhirnya, selanjutnya adalah nama Shar Shalom. The name of the child, yaitu nama anak itu, Shar Shalom. I think that all these words are name of the child. Jadi ini adalah nama-nama untuk anak itu. Because God did wonder in the days of Yoes. Karena Tuhan melakukan keajaiban di hari-harinya, di hari-hari Hizkia. Dikatakan Pele Yoes. Nah, ada dua kata, Pele sama Yoes. Ya. Yoes artinya penasihat. This is distinctly said of Hizkia. Ini yang dikatakan di mana Hizkia tidak menerima nasihat daripada Raja Sanherib. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 30 ayat 2. Raja Sanherib menyarankan supaya kamu tunduk kepada saya. Berikan upeti, kamu tunduk, maka kamu akan bebas. Tapi Hizkia tidak mau. Hizkia mendengar suara Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya. Yesaya bilang mereka tidak akan masuk, bahkan anak panahnya pun tidak akan pernah masuk ke Yerusalem. Nah, itu penasehat. Ajaibnya apa? Ajaib karena Tuhan melakukan keajaiban juga di hari-hari Hizkia, di mana Tuhan membuat waktu itu mundur. Bang Raka udah pernah baca belum tuh yang waktu Hizkia? Ya, tahu. Yang matahari mundur 10 langkah itu kan. 10 langkah. Itu Yesaya 38 ayat 8 itu udah saya baca. Ya, betul. Ya, itu juga Yesaya. Itu kalau sejarahnya raja-rajanya terdapat 2 Raja-Raja 20 itu soal itu. Nah, itu sih ini, Pak. Si Hizkia ini pinter. Hizkia tuh pinter, dia nggak, kalau dia bilang oke, kalau mataharinya maju itu gampang, mudah gitu. Coba minta Tuhan mataharinya mundurin. Wah, keren. Ini Bang, ini kan seorang anak telah lahir ya kan. Kata telah di sini kan artinya sudah lahir kan. Betul, ya kan? Betul. Dan ini zamannya kan zaman ini, zaman Yesaya. Yesaya ini kan 600 sebelum Masehi. Benar nggak? Betul, Nah, betul. sekarang logikanya kalau ini dipaksakan untuk Tuhannya Oten, ini kan nggak Nah, yang paling seru lagi itu kan teksnya Shar Shalom, bukan Melech Shalom. Artinya apa? Kita harus membedakan. Menurut kamus bahasa Inggris Oxford University itu membedakan antara prince dengan king. King itu pasti raja, Melech bahasa Ibrani-nya. Nah, kalau prince itu anak tertua raja atau anak-anak raja, itu jadi prince ya, anak raja, which is dia belum menjadi raja karena bapaknya masih jadi raja. Nah, ketika nanti bapaknya mangkat, maka anak yang tertua, pangeran yang tertua ini menjadi raja. Makanya disebut pangeran kedamaian, bukan raja damai. Karena kalau raja damai Melech Shalom, bukan Shar Shalom. Dari teksnya sudah salah nih pemahaman teman-teman kita yang Kristen. Nah, pangeran itu siapa? Hizkia. Karena waktu ini dikatakan oleh Rashi, waktu itu umurnya masih 9 tahun. Nah, jadi sudah ada yang disebut, jadi itu semua nama-nama itu disematkan kepada Hizkia. Sementara nama Hizkia aja selaras dengan nama El Gibor, artinya Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Karena Hazak artinya kuat, dia harusnya Tuhan yang kuat gitu. Selaras itu. Oke, John Peter. ini Oten ini Bang. Bahasa apa, Bil? Biasa, Yesaya 9, kemarin kan belum kelar-kelar ini kemarin. Kemarin kan ada perwakilan Kristen namanya Gabriel.
Mm-mm. Dia tidak bisa membangun narasi Yesus itu sebagai penasihat ajaib, sebagai El Gibor, sebagai Allah yang kekal. Nggak bisa dibangun oleh dia. Karena di dalam seluruh tanah, dalam perjanjian lama yang disebut El Gibor itu Allah Israel. Gitu. Nah, pertanyaan kan kemarin, coba tunjukkan Yesus di dalam perjanjian baru pernah disebut Allah yang perkasa atau El Gibor. Gitu. Atau Raja Damai, Yesus Raja Damai. Gitu. Coba aja cari di situ Raja Damai. Mm-mm. Tidak pernah ditemukan Yesus itu sebagai Raja Damai. Jadi kalau ini mau gelar ini ditujukan kepada Yesus, nggak bisa nyambung, nggak masuk gitu. Karena Yesus tidak pernah bergelar Raja Damai, tidak pernah bergelar Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, dan tidak pernah bergelar penasihat ajaib. Jadi yang cocok sama siapa itu? Oke, yang cocok. Tadi kan sudah dibacakan ya, Doris. Jadi kalau kitab-kitab Yahudi itu sudah dikelilingi oleh para ulama kami atau hakam kami yang memahami Torah lebih dahulu. Jadi itu adalah Hizkia, Raja Hizkia. Kenapa demikian? Yang paling gampang ya lagi Syar Shalom, bukan Melech Shalom. Nah, kalau dikatakan Raja Damai, seperti terjemahan LAI mengatakan Raja Damai, harusnya teksnya adalah Melech Shalom. Tapi kalau kita cek bahasa aslinya, itu artinya adalah Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Kenapa Pangeran? Karena dia waktu itu masih pangeran, belum jadi raja. Nah, rajanya bapaknya Ahaz, gitu. Ayo, jadi gitu. Jadi kalau Bang Willy, Bang, ini kan mumpung ada Oten, si John Peter. Kalau misalkan seandainya ada pertanyaan begini, Bang Willy, ini kan mumpung ada Oten, ada Islam, ada Yahudi juga, kan pas ini ya kan. Kalau seandainya Yahudi itu menerima Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa Yahudi, menurut Abang, kira-kira penyalipan itu bakal terjadi atau tidak, Bang? Seandainya ini perumpamaan aja, bukan kenyataan. Seandainya orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira penyalipan itu akan terjadi atau tidak? Nggak mungkin, karena kalau dia Tuhan, pasukan Romanya hancur berkeping-keping. Oke, ini luar biasa. Ini jawaban yang sesuai dengan akal sehat ya. Sekarang pertanyaannya gini akhirnya. Apa hubungannya penebusan dosa dengan peristiwa penyalipan itu? Hubungannya di mana coba? Saya ingin tahu. Oke. Hubungannya tidak ada hubungan sama sekali, karena apa? Pertama, yang namanya korbanot itu harus pakai darah hewan. Terdapat di dalam Imamat 1 ayat 2 dan 3 itu. Harus pakai darah hewan. Tidak ada yang memakai darah manusia kecuali pengikut daripada sekte Dewa Molok. Ya, jadi kalau sampai ada mengaku dirinya Tuhan, minta persembahan darah, dan itu darah manusia, berarti itu berhala ya Bang ya? Ya, berarti itu bukan Tuhan Israel, gitu, bukan Tuhan yang benar. Karena Tuhan Israel. Jadi Billy, aku mau nanya nih, kalau di dalam keyakinan Yahudi, Adam itu diciptakan di surga atau di bumi? Di bumi. Yang bener loh. Iya, di bumi. Di Di mana Taman Edennya, Bang? Taman Edennya di mana sekarang? Enggak apa-apa. Ketawa kenapa ya? Enggak ada yang diciptakan di surga itu. Gimana menurut Bro Billy? Percaya nggak cerita dongeng mengatakan Adam diciptakan di surga? Ini berbeda loh dengan cerita orang Israel. Gimana menurut kamu? Adam itu namanya saja sudah Adam, diambil dari kata Adama. Adama itu tanah, bumi. Jadi dia diambil dari empat penjuru tanah bumi diambil. Kalau dalam jelas, jelas. Jadi hitam putih kuning merah sama indah bagimu. Ya kan gitu artinya tuh. Bang Billy, saya Taman Eden itu bisa hilang, Bang? Kenapa? Kenapa Taman Eden itu bisa hilang?
Nanti Bahkan di dulu. situ ada pohon. Enggak, biarkan, John. Jangan ngatur-ngatur. Orang mau bertanya, biarkan aja. Ngapain ngatur-ngatur si Ada John pohon ini? kehidupan Ah, yang dimana pohon kehidupan itu juga ada di surga, Bang. Kok bisa di bumi itu hilang? pohon kehidupan di Ini nggak percaya perjanjian baru, Pak. Jadi nggak bisa? nyambung ini. Bang Billy kalau Keluaran masalah 2 ayat 9. Kitab Oten itu kitab Yahudi juga, berasal dari orang Yahudi. sebentar dong, kita tanyakan Yahudinya, benar enggak ini pertanyaan Pak Peter, Pak Billy, apakah Anda meyakini perjanjian baru bagian dari kitab Anda sebagai seorang Yahudi? Kita tanyakan langsung kepada beliau. John diam dulu. Saya tanyakan langsung ke Yahudinya. Apakah menurut Bang Billy perjanjian baru itu adalah kitab suci menurut Anda sebagai seorang Yahudi? Silakan. Sebagai seorang Yahudi jelas lah beda lah kalau kau tanya sebagai Diam seorang dulu, Yahudi. tanyakan langsung ke Yahudinya. Anda jangan bikin premis di sini. Anda jangan bikin premis. Saya nggak tanya elu, saya nggak tanya elu di sini. Saya tidak tanya kamu, saya tanya Bang Diam dulu, Billy. Pak John. Diam dulu, Pak Anda John. diem. Saya tanya Pak Billy, Anda diem dulu. Saya tanya ke Yahudinya langsung. Jangan kesurupan. Anda diam dulu, jangan kejang-kejang di sini. Saya tanya Pak Bang Billy, Bang, apakah Anda sebagai seorang Yahudi meyakini perjanjian baru sebagai bagian dari kitab suci Anda? Oke, silakan Pak. Oke. Orang Yahudi itu percaya dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti berbunyi Vayomer Hashem el Moshe, Vayomer Hashem el ha Satan, Vayomer Hashem el Aharon. Berfirman Tuhan kepada setan, begini-begini. Berfirman Tuhan kepada Musa, begini. Itulah firman Tuhan. Secara teks dan konteks, pahami. Nah, bagaimana dengan status perjanjian baru? Apakah itu dianggap suci oleh orang Yahudi? Tentu tidak. Karena ketika kita membaca dari kitab Matius yang pertama, kalau silsilah, Matius menghilangkan 4 nama raja besar, artinya tidak boleh menambah dan mengurangi kata Torah, ya. Jadi kalau ada yang mengurangi itu berarti bukan firman Tuhan. Dan memang dalam kitab Matius itu tidak ada berbunyi berimanlah Tuhan kepada Matius. Gitu. Ya, Jadi itu bukan udah jelas Tuhan bagi kami. Ini Pak Billy, ketika ada orang yang bawa kitab Anda ke gereja setiap hari Minggu, tetapi orang itu tidak disunat dan makan babi, Anda sebagai seorang Yahudi tanggapannya gimana, Pak? Waduh, artinya nggak begitu. Untung Torahnya nggak berbahasa Ibrani ya, jadi nggak ada bahasa suci di situ. Jadi mereka cuma bawa terjemahan saja. Itu pun teksnya banyak yang nggak benar terjemahannya. Bang Billy, boleh tanya Bang, gini Bang. Apakah benar orang yang tidak disunat itu harus mati, Bang? Menurut Iya, Ulangan iya. 27 ayat 26. Benar. Menurut Nanti kita lihat Ulangan di akhir zaman ya, di dalam kitab Yesaya, orang tidak bersunat itu tidak boleh naik ke gunung kudus Tuhan. Tidak boleh naik. Mantap. Sesuai dengan Torah ya, Bang. Ulangan 27 26. Ya, Bang. Ya kan? Berarti Oten ini layak hidup nggak, Bang? Ya begitulah pertanyaannya. Amat. Jadi jelas tadi ketika Willy mengatakan Adam itu diciptakan di bumi. Jadi kalau cerita dongeng itu ceritanya Adam diciptakan di Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita nggak ada klaim soal itu. Kalau yang jadi masalah, betul. Ada yang jadi masalah gini, John. Ada segerombolan orang ya. Yang ada segerombolan orang ya, yang John, ada segerombolan orang yang tanpa malu mengambil kitab suci orang lain, diklaim seolah-olah bagian dari kitab suci mereka, padahal yang punya tidak merasa bagian dari elu. Itu yang kalau kacau. kalian mau menyamakan cerita dengan orang Israel, akui dulu Adam itu dari bumi, jangan kitanya beda. Saya Masa nenek tidak moyang ada aja udah klaim beda. apapun Gimana kamu di sebut
sini. Saya mau menanggapi Tidak ada klaim di Nenek sini, moyangnya tidak ada beda. klaim. Quran aja beda kitabnya itu dengan Yahudi. Nenek moyang Iya, kalian dari kita surga, kan nenek jelas moyang kami beda. dari bumi. Saya Berbeda itu, umat Pak. Islam jelas kitabnya, Gimana Yahudi mau jelas. sama? Yang Spanyol ini yang Nenek kitabmu. moyangmu dari surga, nenek moyang kami dari Yang bumi. separuhnya nyolong gitu loh. Separuh nyolong Udah jangan. nyolong Itu akui tidak lagi. Pak, enggak jadi Masa manusia. Iya. nenek moyang kau bilang dari surga? Orang Yahudi Parah tidak kalian. Jadi- pernah mengimani Selamat Tuhannya itu siang, akan Bill. datang dalam rupa manusia yang Apa kabar digantung. Billy? Lot, ni lama aku tak dengar suara kau Bil. Dari surga. Bil, Mana ceritanya itu dari Ya. surga nenek Jangan moyang loh? menyesatkan orang Yahudi, Pak John. Orang Yahudi itu Nenek benar. moyang nona, nenek Kalau moyang kamu Lucifer dari Iman itu surga. silakan, Pak John. Nenek moyang loh Jadi dari Bil, surga. kita Lucifer. nggak ada Hanya masalah, gimana, Pak. Kitab kami beda jelas. bilang. Umat Udah jelas Islam lah Quran. beda, nenek moyangmu dari Iya surga. jelas, Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah soal itu. masalah, Yang Bang. jadi Bang. masalah, John Bang Billy, dengar. ada nggak perang di sorga itu, Bang Nenek Billy? moyang lo dari surga gimana mau sama dengan Bang, kami? ada perang naga nggak di surga, Bang? Wah, nggak ada. Nggak ada yang bisa melawan Tuhan. Mana ada? Mana ada di dalam orang Yahudi Jadi Tuhan kitab baca Injil kitab itu nanti. mereka Bele, tidak bele. percayai. Mereka hanya pegang Biar, Taurat biar, dengan biar, kawan-kawan. Jabur. Dah lot, Itu kawan. biar kalian Aku ni paham. lama dah ketemu kau Bil. Bil, Injil itu Dah lama kau tidak di TikTok ni, mereka Bil. imani. Bil. Orang Yahudi tidak Dalam- beriman kepada kitab Ya, Yesaya Injil. 52 ayat 1 Dia hanya ya. mempercayai Taurat Terjaga, dan Jabur. terjagalah kenakanlah Jadi kekuatanmu Al-Quran seperti tidak pakaian, hai Sion. dipercayai, Injil tidak Kenakanlah pakaian hormat dipercayai. Tuhanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam Tuh, Yerusalem. dengar tuh. Iya, ini gimana, Bang? Iya. Pegang-pegang Taurat tapi kulupnya masih ada ujungnya itu. Gimana ini, Bang? Hah? Harus mati itu, Pak. Gimana menurut Bang Billy? Kalau ujungnya masih lancip ini gimana, Bang? Jorok lah, bau. Harus dibunuh itu, Pak. Harus dibunuh. Jadi menurut Billy, Kau ni terlalu kelewatan apakah lebih. orang Jangan lagi tu, Bil. Indonesia ini masih keturunan daripada Abraham? Bil, Kenapa? Billy. Testing, Apakah testing orang satu, dua. Indonesia Bang, iya, ini Lord. masih ada Lord. keturunan Abraham? Bil, benarkah Bil Yesus tu katanya anak haram Bil? Ya. Di Talmud. Jangan begitu. Di Talmud gitu loh. Aku tanya. Iya betul itu, Ya, betul ya mereka Pak Billy mengakui ya. Talmud, mana mengakui Injil. Talmud yang diakui Ya itu oleh orang urusan Yahudi. dia, kamu nggak usah ngatur-ngatur Ya, di sini. itu kan Urusan suku apa? Yahudi. Ngatur-ngatur Percaya sama orang. Talmud. Yesus kan Itu orang ini Yahudi kata- Bil ya? Diakui enggak John Bil itu orang Peter. Yahudi Bil Yesus? Jadi bukan Al-Quran. Yesus memang orang Yahudi, benar. Kalau kita baca narasi Oh, gitu. perjanjian baru, Yesus itu orang Yahudi. Tidak ada yang tidak Yahudi dari kehidupan dia menurut narasi perjanjian baru. Ah. Dia disunat pada hari ke-8. Kan ditulis dimasukkan ke kuali, habis itu dipanggang ya di dalam kuali yang berisi kotoran manusia, betul ya Bang ya. Habis itu direbus. Tertulis begitu ya Bang di kitab Talmud ya Bang ya. Disipin Iya. 7 berapa? 5 7 saya. Sanhedrin ada itu, Sanhedrin. Dah aku nanya tu je. Tempatku dah mau masuk zuhur nanti Bil ya. Dah mau masuk asar ni aku pamit Jadi Bil. Talmud itu Jadi benar Bil ya? Si Yesus tu anak haram Bil ya? Billy. Tak usah harap. Ayo lanjut yuk kawan-kawan. Aku pamit lah yuk. Makasih Bil nanti aku masuk. Harap Billy, harap. Apakah Talmud itu firman Yahudi? Ngapain ngatur-ngatur orang ini? Ya, Bil. Suka-suka Bang Billy dong. Oke. Kok Anda ngatur-ngatur Diam orang? dulu kau. Aduh. Kusuntik juga Bang, kau. silakan Bang Billy, silakan Bang. Ya, jadi Talmud itu adalah berisi apa namanya pendapat-pendapat para rabi di dalam Alhamdulillah pendapat. Aku Ya. pikir tadi Di firman dalam- Yahudi. di dalam memahami firman Tuhan. Misalnya Iya, iya, iya. eh, Cocok, soal cocok. apa ya? Soal mengucapkan Shema, kapan sih waktunya yang tepat? Ya, ada yang bilang ketika mantap. matahari muncul sepertiga, ada yang bilang per ini jam, ada macam-macam pendapat para rabi soal itu. Nah, Para rabi, oke. Jadi kalau- dengar itu. Jadi para rabi mendiskusikan firman Pendapat Tuhan. John, para diam rabi dulu. dalam Itu Talmud. Bang Billy masih ngomong. Ini orang ngomong, kamu ngomong Nah. terus. Padahal Nah, kamu nanya loh. Kita kembali ke judul daripada bahasan kita hari ini. Bagaimana Kristen membentuk Yesus di dalam Yesaya 9. Kapan Yesus pernah disebut Raja Damai? Silakan. Ya, kapan itu? Di mana ayatnya?
Ada nggak ayat? Saya Rangkaian kalau nama. kalau tentang ayat Yesaya, saya enggak pala berani mengatakan seperti itu untuk Yesus. Jadi saya enggak berani memastikan ya. Itu Tetapi bagus ketika di itu dalam berarti. Kejadian 18 ayat 1 bahwa Yahweh Elohim menampakkan diri kepada Abraham, itu saya imani. Ketika dia menyatakan diri kepada Abraham dalam rupa yang bisa dilihat, saya imani. Artinya, Yahweh Elohim mampu juga menyatakan diri kepada kami dalam rupa sama seperti manusia agar kami tahu kemuliaan daripada Allah itu. Nah, itu yang kami imani. Kalau tentang Yesaya, nubuat tentang apakah itu nubuat untuk Yesus, saya bisa katakan iya, juga saya bisa katakan tidak. Jadi ada dua pendapat ya, ada dua tafsir. Katakan ya. Bagaimana katakan ya ini Yesaya 9 itu ditujukan kepada Yesus itu gimana? Coba. Ya, karena dia dilahirkan satu. Kemudian dia saat ini dinyatakan sebagai Raja Damai bagi kami. Sebagai Mana Bapa itu yang ayatnya perkasa di mana? dalam Ayatnya, keyakinan kami. ayatnya. Tunjukin. Loh, di dalam keyakinan kami. Oh, Tak Bang Billy tadi. sola fide, yakini saja. Ya. Di dalam keyakinan kami, kan agama ini kan beriman. Iman Oh, ini sola tentang fide. keyakinan. Sola fide, Bang. Nah, makanya aku bilang, kalau Iya, dibilang itu Iya. nubuat itu menjadi serupa dengan manusia. Itu yang terjadi permasalahan. Mampukah Allah Yahweh Elohim orang Yahudi bangsa Israel menyatakan diri, menampakkan diri kepada manusia? Itu jadi pokok permasalahan. Jadi Sekarang kalau kita tanyakan deh Dalam ke Pak narasi Bilinya perjanjian langsung. baru. Kita tanyakan, Pak. Dalam narasi Pak Billy. dalam narasi perjanjian baru kita lihat ketika Yesus itu baru keluar dari goa ya. Aku belum pergi kepada Allahmu dan kepada dan Bapamu ya. Nah, artinya Allahmu apa? dan Allahmu. Ya. Nah, artinya apa? Yohanes Ya. 20 ayat 17. Itu di dalam dunia Kristen masih belum kompak nih masa Yesus itu Bapa atau bukan. Ada yang bilang Yesus itu bukan Bapa, ada yang bilang ya Yesus itu Bapa, Roh Kudus dan juga Yesus sendiri. Jadi di dalam dunia Kristen ini belum fix, tapi di dalam teks perjanjian baru aku belum pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahku dan Allahmu. Berarti logikanya secara tekstual bapaknya Yesus dan bapaknya Maria itu sama-sama bapaknya mereka. Tuhannya, Allahnya, dan Allahnya Maria adalah sama-sama Allahnya mereka, kan gitu. Tapi udah Itu aja terjawab masih Bil. ribut itu, Om. Sudah Itu dijawab, aja Bil. masih ribut mereka. Itu udah dijawab Yesus, Bil. Ya, Udah gimana? dijawab Yesus. Ketiga murid Yesus yang bernama Filipus itu kan bingung tuh. Karena pernyataan Yesus ini seolah-olah Bapa itu adalah oknum yang lain yang tidak di luar daripada Yesus Kristus. Nah, lalu kan di dalam Yohanes 14 ayat 9, si Filipus ini bertanya karena kebingungannya selama ini. Tuhan, tolong tunjukkan kepada kami siapa Bapa yang dimaksud itu. Karena Yesus ini sering mengatakan Bapa lebih besar, Bapa yang Ya, menuntut siapa itu? aku. Siapa berarti? Jawabannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus menjawab dengan jujur. Barang siapa yang mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Ya, sekarang pertanyaan saya gini, John. Jadi jelas ayat itu berujuk bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Di mana lagi? Kalau gini, kalau John, ini Bang Billy kan punya anak. Ketika saya melihat anaknya Bang Billy sama dengan melihat Bang Billy, berarti anaknya Bang Billy dengan Bang Billy ini orang yang sama berarti menurut. Pikirnya Bill, Tuhan itu punya anak kayak dia punya anak, Bill. Saya tanya ini ke kamu. Anda kan mengatakan kalau kamu melihat anakku sama dengan melihat aku. Kalau saya melihat anaknya Bang Billy, apakah sama saya melihat wujud Bang Billy itu sendiri? Apakah anaknya Bang Billy adalah orang yang sama Yesus dengan Bang Billy? Mengatakan, aku ini mengatakan kepada kamu dalam bentuk kiasan. Artinya Bapa dan anak itu kiasan, bukan seperti yang kau pikirkan. Anak Ya, yang mati siapa kalau begitu?
Kalau Itulah begitu. kesesatan kalian. Mengartikan Yang mati dengan siapa? cara Jangan ketawa manusia. kamu. Yang mati siapa? Yang mati Yang siapa kalau begitu? Yesus Kristus namanya. Aku menamakan John nih, boleh nih John Peter. Terus? Yang namanya Yesus Kristus. Kenapa? Ya, Terus? kalau orang melihat Yesusnya mati, Yesus itu kan lagi bonyok itu mati di tiang salib. Apakah sama juga melihat berarti Allahnya bonyok mati di tiang salib begitu? Tidak, Ya, Bang. WH Kalau bonyok kamu mau berarti. mengatakan seperti itu, tidak jadi masalah dengan kami. Dia Loh, guru. saya bukan Guru yang menyatakan mati yang seperti yang saya Ya. mau. Ini tanya ke kamu, kok malah dikembalikan Analogi ke loh, kita yang analogi. tanya. Kita itu tanya ke kamu yang jelaskan. Tidak Kok jadi malah masalah. dikembalikan ke saya gimana? Ini orang bertanya kok malah dikembalikan lagi. Ya, Yesus itu gelarnya Allah. Kalau Allah yang mati, Saya iya, tanya betul. yang mati siapa? Jangan berbelit-belit kamu ngomongnya. Namanya Yesus Kristus. Sudah? Sudah. Berarti kalau melihat dia sama dengan melihat siapa? Guru, Nabi, Mesias, Raja, Ya, Tuhan, bedangdut ya, WH Allah, juga. Ya, Bapak, WH. Kurang jelas nih. anak manusia. Nggak jelas ini Allah. orang ini ngomongnya. Nggak jelas. Kemana-mana. Lu banyak gelarnya. Ah. Apalagi? Anak haram. Enggak, Kak? Oh, terserah kau. Anak haram jadi. Apa? Iya, betul. Apa? Betul, Mana Cuk. kamu suka? Apalagi? John, ini ada kolorasinya John. Aduh, kalian ini. John. Gelarnya banyak. Aku. 9. John, aku nanya John, aku nanya. Banyak melulu kamu. Enggak. Kristen kan mengimani Torah kan? Iya dong, wajib loh. Oke. Kitab sebelumnya harus diimani. Berarti kalian udah melanggar hukum Torah. Ya, kenapa? Karena aku semalam kemarin bertanya sama Bang Billy, di situ ada ayat di Torah dilarang menyembah kepada sesuatu yang berbau pria atau wanita. Ya betul kan Bang Billy? Nah, kan? Terus? Itu yang punya Torah tuh Bang Billy tuh. Jelas itu Ya, ayat. silakan itu. Di mana tuh Bang Billy? Terus Bang Billy? Di dalam Ulangan 4. Ulangan 4. Nomor Tunggu bentar. 4 Wah, 15. biar diambil dulu sama Berarti- pemilih. Berarti orang Kristen ada di selama langit ini- dan di bumi. Gitu ya? Ya Di memang langit dan di bumi. gelarnya banyak ya. Anak Iya, haram juga gelarnya itu banyak. gelarnya. Ntar dibuka Bang Ulangan Billy tuh. 4 kita buka. Ya, silakan Bang Billy, silakan Bang. 15. Janda, perawan, mana paten, bini orang lah. Debat lah lang. Berarti udah salah nih selama ini orang teman-teman Kristen. Ya, di mana nggak dalilnya? Ada nggak orten yang seganteng aku? Ya. Ini perusuh ganti nama lagi ini. Enggak, ada nggak orten yang seganteng aku? Udah ganti nama Untung berapa ditanya kali, Oten. Bang? Ntar Untung mudah-mudahan ditanya cuma Oten. mudah-mudahan si John Peter terguncang iman ini. Ajaran Maser. Torah kok malah tanya begitu? Lu ketawa Bang dia. Maser namanya. Kamu jangan bawa perpuluhan, itu ajaran orang Yahudi tuh. Iya, terus kenapa lu minta gitu loh? Aneh Siapa kamu yang itu. minta? Yang minta Ya siapa? tanyain itu ke pendetamu yang minta-minta itu perpuluhan itu. Minta apa dia? Makan babi jalan terus.
Itu Membuat Bang, palu. Yesus itu laki-laki atau perempuan, Bang? Membuat palu. Ada patung laki-laki, ya, set, yang berdiri. Terus Ada kakinya lato-latonya. dicium-cium. Mau ngomong gereja apa Bang, bang, itu? bang, 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 percaya nggak kalau Yesus mengajarkan kejahatan? Aduh, nggak tahu dah, kalau Yesus tanya ke John Peter tuh. Ah, biar aku Itu buktikan. sudah si itu John itu roti John Nah, itu kau harus tanya jawab dengan itu. Billy, apakah Yahweh mengajarkan kejahatan? Nah, itu kau tanya dengan Billy biar dia Enggak. Yes, apakah Yesus mengajarkan kejahatan? Biar aku buktikan nih. Oh enggak. Coba di mana? buktikan Coba, aja lah. buktikan. Kau kan suka Bilangan 31. Udah Open cam, diam. open cam. Open cam. Nggak usah. Open cam. Udah, yang pertama. Ya, Katanya Islam itu apa? Selangkangan. HIV terbesar di mana? Negara Oten. Penjajah terbesar di mana? Belanda, negara Oten. Pembuat nuklir di Amerika, negara Oten. HIV. Kejahatan terbesar di negara mana? Negara Oten. Yesus mengajarkan kejahatan itu adalah Oten. Udah jelas? memang Jelas, otot John? luar biasa. Heeh. Ternyata otot memang luar biasa. Udah jelas kan, John? Pantas yang dibawa Oten teraniaya nangis-nangis. Aduh. Iya. Semuanya ada di negara Oten. HIV terbesar Oten. Pembuat bom nuklir Oten. Baru tahu Iya aku kan? ada negara Oten. Penjajah terbesar Kristen. Itu Yesus yang ngajarin itu. Baru tahu aku ada negara Oten. Pesundal lebih dulu masuk surga, Bang. Nah, pesundal Kristen. Salam dulu, salam. di mana itu betul? LGBT Kristen. Coba. Semua Yesus yang ngajari. Iya. Bilangnya di sananya, Bil. Bentar, guys ya. Ya. Kita akademis saja, guys. Bang, Bukan seperti Bang, kalau bisa kita main akademis abang saja. pernah dengar ciuman kudus nggak, Bang? Bil, Berat itu bang, berat itu nggak kuat bang, nggak kuat. Oh, itu Rabi ngajarin ciuman kudus. halo. Yahudi itu Bil, udah ada. Anda mau tanya tentang Beresit 126, Bil. Apa? Beresit 126. Fakta itu kan tadi Bang yang aku ngomongkan tadi kan Bang. Nggak ada fitnah kan? Bentar, Bang. Diskusinya yang agak akademis sedikit, Bang. Aku Nah, mau itu tanya kan- Billy. Iya, benar tahu fakta. Alamnya Elohim Nasiada Bestelpenu Kimutenu Hayerdu. Iya. Terus yang mana? Bitgat Hayom Veof Hashemaim Vehema Vekol Haremes Haromesh Al Haret. Yang mana tuh? Bagaimana Tuhan mereka kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa ya. Di situ ada kata kami ya, nahnu ya, Bil ya. Sama menjadikan sesuai dengan gambar. Maksudnya kalau dari perspektif Judaism apa, Bil? Maksudnya adalah Fayomer Elohim Nase Adam maksudnya ialah kita sama dengan Tuhan, mempunyai esensi karakter Tuhan di dalam hidup kita. Ini dalam perspektif Ibrani ya. Ketika Tuhan menciptakan, kita juga bisa menciptakan. Bedanya kita menciptakan dari yang sudah ada, tapi Tuhan menciptakan dari ketidakberadaan. Itu bedanya itu. Nah, nanti harus dibedakan dengan kata yang lain, itu temuna, yaitu benar-benar rupa, fisik jasmani. Itu bisa dibedakan, harus dibedakan. Oh, berarti bukan merujuk ke itu, Bil ya? Ke fisik bahwasanya Bukan. seperti manusia, enggak ya? Ya, nggak merujuk kepada esensi sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam manusia. Ya, yang gulat itu siapa, Bang? Yang gulat, Bang? Lawan Yakub. Itu malak, malaikat. Putus-putus ya. Ini jadi tadi ini belum
belum bisa ditunjukkan oleh Bang Jonto bahwa Yesus itu pernah disebut Raja Damai itu di dalam John Peter. John Peter belum bisa menunjukkan bahwa Yesaya 9 itu ditujukan kepada Yesus. Tadi Bang John mengatakan bisa bukan kepada Yesus, tapi bisa juga kepada Yesus. Artinya bisa juga bukan Yesus. Itu benar, bukan Yesus. Ya. Nah, Bang John bilang itu Yesus ya. Sekarang bukannya Sar Salom itu harusnya Pangeran Damai, Bil, bukan Raja Damai, Sar Salom. Nah itu dia, makanya menurut Rasi ketika dia disebut sebagai Pangeran Kedamaian, artinya bapaknya masih menjabat sebagai raja. Ketika itu umurnya masih 9 tahun. Sar Salom, betul itu. Sar Salom, karena kecuali di situ tertulisnya Melek Salom, nah baru boleh dibilang Raja Damai. Betul. Iya, jadi kalau itu nanti bro, nanti lihat. Nanti lihat di ayat yang ke atasnya dibilang gandar yang telah menekan bahumu telah kupatahkan seperti hari di Midian. Nah, ada apa dengan Midian? Kita lihat ya sejarah dalam kitab raja-raja. Mereka saling membunuh dalam kemahnya dan habis. Nah, hal yang sama dilakukan oleh Tuhan di zaman Raja Hizkia, di mana ketika itu Raja Sanherib mengepung selatan dan 180.000 pasukan Sanherib mati dibunuh oleh malaikat. Ini mas background sejarahnya ada. Ini nggak nyambung kepada Yesus ini cerita ini, gitu. Nggak nyambung. Ya namanya orang cocok logi, Bang. Apalagi di situ ada kata itu ya, ada diksi kata yulat sama wayikra, Bil ya. Itu kan pasti bukan nubuatan, Bil ya. Ada kata yulat itu. Ya. Itu kan pas. Itu kan pas ya, bentuk pas ya, kata bentuk pas. Jadi pasti bukan nubuatan. Sama dengan bahasa Arab yulat sama itu. Sudah terjadi lam yalid walam yulan. Yulat itu telah lahir, wayikra itu telah disebut. Berarti bukan nubuatan. Karena dia udah bantu Islam. Koin lu John. Si John kesini minta koin ternyata. Bukan, si penghuni surga ini nulis itu bagi koin lah. Islam udah aku bantu. Tuh typingnya. Aneh kasih John. Aneh kasih mawar. Iya. Aneh kan Yesus. Oke. Nah, kok si John yang dapat koin? Bang, kok si John yang dapat koin? Yang bantu Islam lah dikasih. Wah, John minta koin nih John nih. Kenapa sih yang dikasih penghuni surga? Pertanyaan selanjutnya. Ruah Elohim, layang-layang itu gimana, Bil? Maksudnya, Bil? Ada Noni nih teman kita. Nah ini kalau Noni lebih bisa bicara lewat data ini mungkin ya. Data apa? Boleh nggak saya bertanya lagi nih? Mana sih Saya ratanya? mau bertanya ini. Ya. Itu gimana, Bil? Yang Bereshit itu, Bil? Yang ruah Elohim melayang-layang itu. Apakah ruah itu bagian dari Hashem atau ciptaan Hashem, Bil? Ruah itu, Bil? Ya, ruah itu adalah ciptaan Hashem. Kenapa di situ maka angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air? Kenapa demikian? Karena pada waktu itu semua daratan ini dipenuhi oleh air. Untuk menciptakan
daratan, maka Tuhan harus memakai hukum alam, yaitu angin untuk mengeringkan air sehingga timbul daratan. Makanya anginnya Tuhan itu melayang di atas air. Untuk apa? Untuk meniup air supaya timbul daratan sehingga kering. Hal yang sama dilakukan bukan seperti Tuhan itu seperti roh yang melayang-layang seperti apa namanya, sundul bolong itu atau pocong atau apapun itu. Kan begitu pengalaman. Ben, jangan nyerang Tungtung, Ben. Anda aneh siapa bela Tungtung? Aneh ini bahas Brexit ini John. Aneh kan temen lu. Gimana sih John lu? Aduh. Udah gua kasih mawar tadi kan. Masa aneh bela Tungtung? Mau Gimana bantu si sih? John nih, malah mau bantu si John nih. Mau nanya ini. Jadi Bang begini, Billy, jadi konsep ketuhanan kan Kristen katanya mengikuti akarnya dari Yahudi. Nah, tolong jelaskan bagaimana sebenarnya konsep ketuhanan di dalam Yahudi itu modelnya seperti apa, karena perkataan Shema Israel, Adonai Elohim, ada Adonai Echad seperti itu kan. Nah, konsep Echad ini masih simpang siur gitu loh. Ada Kristen satu mengatakan Echad ini artinya begini, Echad ini artinya jamak. Jadi seakan-akan pribadi Tuhan yang menjadikan Tuhan itu banyak. Nah, begitu. Nanti ada Tuhannya Yesus, ada Tuhan Bapa, nanti begitu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tolong jelaskan Bang Billy dari pemahaman Judaism, Bang. Oke, kata basar ehad, ya, kata ehad juga dipakai untuk ini, sebentar. Satu daging. Oke. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, alken ya azab ish et afif feet imo fedafak fe ishto pehayu lebasar ehad. Nah, jadi apa sih yang basar ehad itu atau menjadi satu itu apa? Itu adalah fetus, hubungan antara suami istri. Hasilnya adalah satu, yaitu apa? Anak dalam kandungan. Nah, Fetus. ketika dikatakan satu set meja makan terdiri dari kursi makannya, ada serbetnya, ada garpunya, ada semuanya dining table, itu bisa memakai kata ehad juga. Nah, tapi kalau yang namanya Hashem ehad, sudah tidak ada lagi yang lain. Gitu. Tidak ada yang lain. Berarti konsep tunggal, mutlak tunggal ya, Bang ya? Ya, betul. Mutlak tunggal. Ya, tidak ada lagi yang seperti dia. Nah, tuh John, kan belain kamu itu John. Main Wanes, di mana sih John Peter nih? Iya. Makanya aku bilang jangan nyerang Tungtung. Aneh kapan? Aneh kan sohib kamu John. Mana pernah nih? Iya, makanya aku bilang jangan menyerang Tungtung. Nggak boleh menyerang Tungtung. Maksud saya tadi. Kamu boleh bantu aku, tapi jangan menyerang Tungtung. Nggak boleh. Noni, kita sedang membahas Yesaya 9, klaim Kristen itu merujuk kepada Yesus. Nah, tolong dibuktikan di dalam kitab kalian bahwa Yesus itu pernah bergelar sebagai Raja Damai, tuh, atau penasihat ajaib, atau Allah yang perkasa, atau apa yang gimana itu? Raja Damai lah, coba. Biar dia terangkan. Dalam narasi Perjanjian Baru, Yesus itu adalah Raja Damai. Biar dia terangkan itu. Yes. Non ini tungtung. Saya Bang contoh aja. Non ini tungtung nggak? Ngopikan arti tafsir. Wanes. Noni Wanes. Saya Wanes. Oh, lanjut. Berarti sama John Peter sama ini. Sama. Jadi nggak bisa diserang dia. Karena dia Satu mejanya John Oh, non Peter. bukan tungtung ya? bukan Tungtung noninya, makanya nggak bisa diserang dia. Kalau si ini apa? Kalau si tadi ini baru kalau dia nangis. Kalau Malikil apa? Maliki Wanes. Ya. Jadi kemarin ada narasi begini. Jadi yang di suara dari surga, bila anakku ya kepada jalan aku berkenan, kata Malikil, Yesusnya ada di bumi itu, yang baptis.
Baru burung yang Roh Kudus yang menyerupai burung itu Burung yang di atas Yesus. langit. Roh Nah, Kudus. suara yang turun dari langit itu keluar dari langit itu Yesus Juga juga. Yesus. Gitu. Jadi Yesus. Ya, jadi penjelasannya kan itu seperti ini, tentang Bro. flashback-nya. Konsepnya Tentang seperti Loh, bagaimana seperti ini. begitu? Masa seperti main-main gitu. Jadi bukan Yesusnya yang seperti itu, yang salah paham, dibaptis. salah pemahaman, Bro Billy. Jadi konsepnya begini, Bill. Itu menyatakan konsep 3 keberadaan Allah ya, yang bermanifestasi, yang satu terdengar suaranya, kemudian Roh Allah yang turun ke atasnya itu dalam bentuk burung merpati. Nah, sedangkan tubuh itu kan sudah ada sebelumnya. Ini untuk menyatakan permulaan pekerjaan daripada Allah itu resmi dinyatakan pada hari itu. Jadi itu hanya sebuah pertanda yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui permulaan dari pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi suara yang terdengar dari langit itu adalah suara Roh Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi tidak ada dialog antara suara di langit kemudian dengan suara di bumi. Jadi kalau dia punya dua pribadi, seharusnya saat dia katakan inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, seharusnya yang di bawah menjawab, terima kasih Bapa, ku terima perkenanan. Bisa aja nih Jon. Nah, kalau seperti itu ya berarti Tuhan ada dua dong. Keluar pinter nih jawaban lu. Dua pribadi. Gak kepikiran kita, gak kepikiran itu. Luar biasa. Nah, gini John. Gini John. Gini. John, gini John. Jon ini wah. Ulang. Gini John, kalau misalkan ketika suara itu dia berkata dari langit, dia mengatakan terima kasih Bapakku, lah berarti ya Tuhan ada dua dong. Iya, makanya aku bilang kalau ada jawaban Yesus, kan seharusnya Yesus menjawab tuh. Mereka mengatakan Yesus itu bukan Bapa itu. Siapa? Nah, seharusnya Yesus menjawab ketika ada perkataan, Kalau ini inilah pakai anak ini. yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, Yesus menjawab, terima kasih Bapa, ku terima perkenananmu kepadaku. Ada temen keluar, ada temen. Gua kasih jempol 2 lu Jon. Benar. Mantap. Masuk akal. Gimana terhitung? Pasti kejang-kejang ini denger ini pasti. Buset. Kita naikin tuh mana itu di bawah nih. Mana-mana Aduh. mau terhitung naik itu, ngeri dia. Oh gitu ya. Iya. John ini kadang-kadang ngeri juga John ini. Bahaya ini pahamnya John barusan tuh. Waduh, bisa smash langsung. Smash knock out. Saya nggak ikut ngomong ya, nanti saya diserang tung-tung di sebelah. Kasihan. Apa-apa. Jangan, Nanti kalau jangan. diserang panggil aja bantuan. Kalau diserang lambaikan tangan non. Biar kalau dijemput. Aku Bisa. Dulu Tuhan itu 3. Jadi gimana? Jadi tadi ulangi lagi. Jadi itulah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Harusnya jawab Yesus gimana? iyalah dia harus jawab kan. Terima Kalau kasih, dia Bapak. dia Terima bekerja, kasih, gitu. Terima kasih Bapak. Perkenanan ku terima gitu dong harusnya kalau Nih, Berarti kalau Yesus- ngerjain tung-tung. Berarti Yesus yang dibaptis mengirim suaranya ke surga. jadi suara Allah itu bro ketika dia berbicara di lapangan ya di suatu lapangan itu pasti terdengar dari langit loh walaupun yang ngomong itu di bumi atau dimanapun itu seolah-olah suara itu bergaung bergema itu seolah-olah dari atas datangnya padahal dia berbicara itu entah dari mana kita nggak tahu. Cobalah Anda coba nanti kalau Anda di sebuah tempat kemudian berteriak itu seolah-olah suara itu datang dari atas pantulannya. Oh, itu masuk akal itu, Jon. Karena kan Ya, hukum masuk fisika akal. suara itu merambat. Jon, Ya, itu merambat, kan Jon. Ya. Resonansi. resonansi. Iya, resonansi. Anda bilang kan tadi resonansi. Jadi dari bawah ke atas, mental lagi ke bawah, makanya Memantul, terdengar. iya, Inilah anak memantul aku lagi. kasih, gitu ya, Jon ya.
Benar-benar John. Yesus Top. Yesus lagi Ilmiah banget. bicara. Jawabannya ilmiah banget, John Peter. Iya. Itu yang tegang-tegang mana mau naik, itu karya terindah itu bisa typing tapi Masuk akal itu Bang John. buat Iya, dosa ilmiah aja itu. itu. Sangat ilmiah. Yesus lagi sariawan John, lagi sariawan dia dikirimin suratnya ke langit. Iya, jadi kalau misalnya Yesus itu bukan Bapa, ya, pastinya dia akan ngomong gitu tadi, benar juga lu John. Iya, dia harus pasti. menjawab, membuktikan kalau dia dan Bapa itu adalah dua oknum yang berbeda. Dia harus menjawab Berbeda, itu. Jadi iya. Yesus ini selalu berdoa kan nggak pernah Terima ada. kasih Bapak. jawaban. Ya, Iya. ya, betul Berarti juga itu. waktu Yesus Apa ini berdoa arti itu? misalnya, waktu Yesus berdoa, Bapak kan juga nggak pernah jawab ya John ya. Nah, gini. Makanya aku bilang. Nah, tapi kalau di Muslim mengapa Isa Al-Masih dan Allah itu mereka katakan berbeda? Karena ada ayatnya di ayat An-Nisa Al-Maidah 116 kalau nggak salah, itu Ya. ada dialog. Subhanaka. Iya. Makanya Ya. kalau Yesus begitu berdoa juga kan nggak pernah ada dialog ya John ya. Jadi Yesus berdoa, Bapak juga nggak ada jawab secara itu ya. Nah, ini apa namanya? Om Billy, mohon maaf, Om Billy bisa perbesar layar saya Om Billy? Ya. Jadi Yesus berdoa kepada siapa tuh ya? Bro, ini ada kerjaan ini. Udah John, Yesus berdoa apa tuh John? Berdoa pada siapa berdoa? Lanjut lagi ya. Aku turun Di dulu sini ya. kan dalam Matius pasal 3 ya, nomor ke-16 sampai ke Betul kali suara 17. kau, woi. Betul kali suaranya. Aduh, sakit kuping ah. Ah, si John kabur ya. Ini siapa sih? Kemotong-motong. Ya, coba gimana? Ya, Ini siapa sih kemotong-motong tadi? lanjut. Penghuni surga. Yuk. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Theos ya, seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ia ini kan siapa? Otomatis kepada Yesus. Ya kan? Nah, berarti Jesus Christ melihat roh Theos seperti burung merpati. Ya. Nah, berarti ada Jesus, ada burung merpati. Ya. Ada dua ya berarti ya. Yesus melihat burung merpati. Begitu. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang suara mesin, coba dimatikan dulu suara mesin. Nah. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini kan dia bilang, nah, ada yang boleh baca? Enggak ada ya? Nah, Coba. Auranoi kai Aiden to penuma to teo katabainon ya osei ya peristeran. Ia melihat roh Theon seperti burung merpati. Begitu. Berarti ada berarti gini. Yesus ya melihat burung merpati, berarti ada Yesus dan burung merpati dan suara dari langit. Amin, haleluya. Berarti ada dua ya? 3 bro, aku bilang 3 bro. 3. Oh, dengan mana? Dengan suara? Suara itu bro. Oh, dengan suara ya. Oh, berarti 3. Berarti Jesus ya, roh burung merpati ya, dengan Suara Allah. suara dari langit. Amin, haleluya. Amin. Kita ada 3 ya. Ya karena ia ini kan menuju kepada Yesus, benar? Iya, makanya itu belum final itu untuk kayak itu siapa? Apakah itu benar semuanya adalah Bapa itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah itu Yesus sendiri? Apakah Bapa sendiri? Apakah Roh Kudus sendiri? Itu belum kompak. Belum kita kalau kita mendengar mereka sedang diskusi itu belum ada kesepakatan soal itu. Berarti ini masih alu lah ya. Iya, jadi kita belum dapat informasi bahwa Tuhan itu Echad, satu-satunya, tidak ada yang lain gitu. Karena Oneness dan Tritunggal ini belum menemukan formula untuk penengah perbedaan mereka gitu. Mau gimana itu? Yang satu bilang itu adalah Bapa sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Yang satu bilang itu semua tiga-tiganya Yesus gitu.
Itu adalah Bapa. Gitu. Harusnya kompromi aja Bil antara Oneness sama Tritunggal itu. Ya, ambil jalan tengah lah, jadi 1,5 gitu Gimana? Jalan tengahnya ya gimana? kompromi lah, ambil jalan tengah, janjian jadi 1,5 gitu. Bagi 2. Oten di bawah kepanasan itu typing. Kan ada tuh ya. Coba Itu ada Daniel itu. Web. Ayatnya mana tuh? Aku belum pergi kepada Bapakmu, Bapakku, Allahmu dan Allahku. Coba di mana tuh? Oh, tunggu. Coba kita lihat, pergi kepada Bapakku ya. Bil, kalau Mesias diurapi wajar kan Bang Bil? Kalau Iya. Tuhan diurapi ada pernah pengalaman nggak Tuhan diurapi Bang Bil? Ada Mengurapi tuh, Tuhan gitu Bang? Ada, dan Daniel 9 ayat 24 itu teksnya salah terjemahan. Dan mengurapi yang Maha Kudus. Waduh. Walah. Makanya coba kita buka ya Daniel. Mengurapi yang Maha Kudus. Daniel berapa? 9. Nomor Daniel 24. 9:24 ya. Nah. Coba baca. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Nah. Yang Maha Kudus diurapi. Bang, baca Al-Anbiya 107 Bang. Ya, nah, atu. Terus mana? Nah. Ya, Hafisha. Ulah khatum, ulah khatam, khattaot, ya, khattat. Ulah khaper, avon ulah khavi, صديق اللميم ولا ختم صديق اللميم ولا ختم خزن بنبي واللي مشاخ قدش قدشم. Anjir, kok terjemahan kayak gini? Jadi itu untuk mengurapi apa? Kodes Kadasim adalah ruang yang Maha Kudus. Jadi ada satu ruang di dalam bait suci itu, ada ruang yang kudus, ada ruang yang Maha Kudus. Nah, ruang yang Maha Kudus itulah yang isinya adalah perjanjian Aron Brit atau tabut perjanjian ada di situ, ruang yang Maha Kudus. Nah, itulah yang akan diurapi, ruang yang Maha Kudus, bukannya yang Maha Kudus, karena yang Maha Kudus adalah Tuhan saja. Nah, makanya ayat itu menjadi petunjuk bahwa Yesus itu adalah yang Maha Kudus sehingga dia diurapi. Nah, itu padahal ayat itu bukan merujuk kepada Tuhan, tapi kepada ruangan, bangunan gitu. Bang, buka ayat ini Bang. Tadi apa tadi? Al-Anbiya 107 Bang. Ini siapa ya? Bunda Sofia berkomen, "Woi, baca Al-Qur'anmu di masjid lah. Nggak ngaruh bagi kami." Oke. Lah ini siapa yang baca Quran? Abang agama apa? Kristen. Aku bukan Kristen, Bro. Aku Islam. Ya, makanya dulu yang buka dulu Anbiya. Al-Anbiya 107. Tunggu, ini siapa? Kok minta perintah aku nih? Ya minta tolong dikasih duit. Enggak, tolong buka dulu Bang. Al-Anbiya 107 Bang. Nah, kenapa? Walaqad ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biar Kristen tahu. Coba dulu buka Al-Anbiya. Artinya langsung Bang. Wa ma arsalnaka illa. Telah kutus engkau untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Seluruh. Nah, jadi bukan hanya Yesus saja yang diutus gitu loh. Untuk memberi rahmat kepada manusia. Muhammad pun juga diberikan rahmat kepada manusia, memberi petunjuk. Tapi tidak kami tuhankan gitu loh. Enggak seperti Alben, manusia pun dituhankan. Gagal kasih tunjuk Yesus, Tuhan kata dia. Ya kan Bang Alben? Oke, siapa Islam? Moderatori Bro Billy. Saya mau dialog. Halo Bro Billy. Wih, boleh dialog. Ini ada nih semua boleh Islam. Bro Billy, boleh aku dikasih timer dengan dia tadi? Ya. Boleh? Dengan siapa ini? Cuman bukan yang tadi itu.
Yang tadi siapa itu? Yang tadi bikin timernya, bro. Yang Islam tadi itu loh. Yang ngomong Yang mana? banyak itu. Yang tadi itu loh, yang suaranya Siapa tadi itu? Yang minta ayat tadi siapa? Yang tadi minta ayat tadi siapa? Yang minta ayat tadi. Coba. Kamu dengan Tom. saya di timer ya. Penghuni sebentar. surga. Penghuni surga. Nggak apa-apa. Sebentar. Penghuni Aku surga, naik Ali, lagi bukan. ya. Aku pakai akun yang bisa open cam. Aku mau bungkus dulu si Little Big ini ya. Tenang. Bukan aku ya, Bang Herbert. Siapa tadi? Siap, Siapa siap, tadi? siap. Oke ya, saya ganti akun ya supaya saya bisa open cam ya. Kau jangan Open lari ya. Yang open tadi. camnya buka wajah ya bang, Bang Elben, buka Oke. wajah ya, buka wajahnya, Oke. buka wajah lah, kamu buka jangan wajah lari sama-sama ya. buka wajah, Saya iya bisa ya. ganti akun, Tapi saya buka wajah ya, buka wajah ya. Kepanasan dia. Kepanasan dia. Sementara kita menunggu RB. Kok RB sampai ke sini? RB nggak pernah naik ke Datang-datang RB langsung nggak pernah naik ke sini loh. langsung nantang, buset dah. Minta diajak face to face nangis lagi. Jadi Yesus di dalam Yesaya 9 ini mustahil atau sulit untuk dibentuk, untuk dibangun narasinya. Karena dari ayat pertama sampai terakhir Yesaya 9 itu tidak ada yang mensupport bahwa ide Yesus itu menjadi nubuatan di dalam Yesaya 9. Pertama, Yesus tidak pernah disebut Raja Damai di dalam seluruh Alkitab Kristen. Tidak pernah ada. Coba buktikan. Yesus nggak pernah disebut El Gibor. Yang disebut El Gibor ialah Tuhan Israel. Gitu. Jadi sulit untuk menarasikan Yesus adalah nubuatan yang terdapat di dalam Yesaya 9. Makanya tadi John Peter itu tadi dibilang saya nggak berani mengatakan bahwa itu adalah nubuatan buat Yesus. Tadi nanti akan saya buat videonya nanti. Oh, jadi udah bilang ya? Udah bilang tadi. Dia bilang itu dia nggak berani mengatakan itu untuk Jesus Christ. Karena memang sudah nggak bisa ditolong lagi lewat tekstual dan konteks nggak ada supportnya, sama seperti Immanuel Yesaya 7 nggak ada supportnya buat Yesus ditaruh di dalam cerita itu. Iya, ketampil Immanuelnya udah lahir di Yesaya 8 nomor 8, Bil. Gimana Immanuel mana lagi coba? Oke, yang timer siapa yang timer nih? Elben. Di Kalau- timer ya. Kalau Di kau timer punya ya. otak, buka on camera, sama-sama on cam kita, oke? Oke. Ya, jangan di WLL, buka wajahmu, sama-sama kita buka wajah. Ya, Langsung kau jangan kita jadi pengecut, kurutan. jangan pengecut kayak aku gini, kayak aku Bil, contoh. Bil, Contoh. kalau dia nggak bersedia, kalau dia nggak bersedia dialog dengan Contoh wajahku kalau dia bukain nggak nampak. bersedia dialog dengan aku, Bil. Elben, kalau bencong, Bil, kalau kalau dia bencong nggak masih naik di bersedia, atas. turunkan aja, Bil. Kalau bencong kawin diturunkan Bil, bencong, Bil, takut on cam. Bentar. Turunkan aja, Bil. Kalau memang Oke. dia nggak bersedia dialog di timer, Kau turunkan aja, bro. takut Nanti bencong. roomnya rungkat. Iya, Nanti roomnya coba rungkat. naikkan dulu, Jangan, coba jangan. on cam dulu, on cam Elben. Turun Apa buka kaitan? on cam. Oke. On cam dulu, on cam, buka dulu wajahmu. Jangan kayak Bil. bencong, cuma ngomong di belakang layar. Jangan sebutin itu, nanti roomnya rungkat. Jangan sebutin itu. Jadi nanti apa? roomnya Walia rungkat. boleh bang, walia. Jangan, terumnya Jadi apa? Jangan. Nanti roomnya rungkat. Jangan, nanti Jadi roomnya apa? rungkat. Jadi apa sebutannya bang? Yang pantas. Pelangi. Iya aja, pelangi. Kau ini pelangi. Makanya nggak berani on cam, cuma berani Udah, yuk. di belakang kamera. Ayo, Oke, sama-sama oke. on cam kita. Ayo. Ayo diskusi Oke, lah. Oke, yuk kita debat yang benar ya. Oke. Islam sama Kristen, ayo coba. Yang ayat yang mau diangkat, silakan. Iya, bang. Oke. Biar adil bang Billy. Bang Billy. Sekarang gini Bil. On Bil. cam, Ya dulu. pelangi Apa on kayak- cam lah. Turunkan aja lah nih Apa? Elben. Nggak ada ilmunya nih, takut deh nih sama Islam. Coba Ayo turunkan dia. dulu. Ayo Buka dulu on cam dulu mukamu. On Bil, cam. apakah ada On hubungan on cam. cam dengan Ada data, biar Bil? tidak ada dusta. Ya, oke, boleh. Coba biar tidak ada pendustaan Ayolah. kita di sini. Coba Ayo. dulu. Yesus Kenapa Tuhan. pelangi? Oke, saya buktikan. Aduh, pelangi. Udah buka Di dulu timer mukanya aja, ayo, wajahnya. di timer, ayo, di Aduh, timer. pelangi. Takut pelangi. Pelangi takut Bil, sama aku. Bisa kau Pelangi. kendalikan dia, Bil? Kalau enggak aku Pelangi takut sama aku, pelangi. Yuk, bang. Coba. Yuk, kita. Enggak coba. bang, dia ini tidak pernah on cam bang, taunya menghujat nanti, tapi kita nggak Loh. tahu wajahnya yang mana gitu loh. Sejak kapan? Dia kalau udah kalah, dia menghujat, tapi wajahnya kita nggak tahu. Bil. Coba. Bil. Ayo Elben, coba. Pelangi, Bil, bukan bisa. wajahnya pelangi. Bisa kau Pelangi. kendalikan dia, Bil? Kenapa Ayo. pelangi?
Pelangi kenapa Bisa kau takut on kendalikan cam? dia, Bil. Bil. Kenapa Pelangi takut on cam? Coba. Ya siapa yang mau Kenapa? timer nih? Coba. Timer tuh ya. Kenapa Ayo, Pelangi ngomong. takut Aduh, on ada cam? stopwatch. Ketakutan manusia. Ketakutan Belum deh Ben. stopwatch, Ketakutan. Baru sama aku, Ayo. baru lagi maju rumah. Yuk kita Coba. mulai. Siapa yang mau mulai duluan? Sahabat. Coba. Siapa yang mulai duluan? Coba takut sama muka sendiri coba. Coba Ben. Biar kita enak sama-sama diskusi. Sama-sama buka Apa wajah enak. kaitannya Aduh buka wajah dengan Pelangi. Open? Kau setiap debat ujung-ujungnya menghujat. Coba kita sama-sama Ayo. buka wajah. Ayo buka wajah. Ayo kayak aku nih. Menghujat ya RPN. Coba sama aku nih. Coba Kayak aku nih. kamu kalau Coba nih sama aku nih. Ayo lihat kayak aku kamu nih. ya. Nih, Bil. nih muka aku. Deal, Bil. muka aku nih. Billy. Alah, Billy, Pelangi, apa enggak kau ada ujung-ujungnya lagi? kalau udah kalah menghujat. Waduh. Coba adik aku nih, berani Bil. di on cam. Mana Bil. wajahmu? Mana? Billy. Mana wajahmu? Bil. Ayo Bel. Kami udah cepat, Bel. capek Bil. kenal sama kau Ben. Bil. Yuk Udah capek kami kenal sama kau Ben. Turunkan aja, Bil. Aku Kau siapa yang mau intoleran, diskusi nggak berani tentang on cam. Pelangi kau. Ayo. Siapa yang Udah, mau? udah. Ini kelihatannya nggak bakal kelar ini. Udah Bil, Iya. kembali ke topik aja Bil. Ayo. Bil, kembali ke Ayo topik diskusi. Nggak aja. berani Bil. si Pelangi ini. Pelangi ini ujung-ujungnya menghujat. saya akan buktikan ketuhanan Alah, Yesus kau apa ujung-ujungnya maknanya. debun. Kau ujung-ujungnya kalah menghujat. Tapi Loh, nggak berani on Sejak, cam. sejak Udah, kapan? udah. Kau tanya semua, dengarin ya. Alah, Lihat ini, aku Udah, capek udah. masuk di room kau. Bil. Ujung-ujungnya Bil, Muhammad diam, begini dua-duanya. begana. Dua-duanya diam. Dua-duanya aja diam. Bil, kembali ke topik aja Bil. Ben Abraham jadi ini Kembali deh, ke topik. jadi host dah. Ini kan Bang Billy, Makanya ini Bang pada Billy, ribut CFN ini apa itu? setiap debat sama Islam, kau udah kalah, dihujatnya Nabi Muhammad, diam. lalu dicinya. Woi, diam woi, hormati yang punya room. Ini Bil, inilah adabnya kalau kembali ke itu Bil. Kembali ke topik Bil. Monggo Bil, silakan. Oke. Nah, open cam nih. Ya, kirain open cam. Dia aja, biar dia on cam. Soalnya dia sekali menghujat tuh. Kau udah kalah Nabi Muhammad tukang kawin katanya. Padahal seru tuh ada di. Ah, nih coba kita terima Michael ya. Aku mau nanya kepada Pak Erben. Mana Erbennya? Udah keluar ya? Udah kabur. Apa dia? Ini ada Michael di bawah. Halo. Selamat siang. Ini adiknya Pelangi datang nih. Ya kamu mau menghujat seperti nabimu itu, kamu mau menghujat. Nah, kan, kau udah menghujat nanti ku hujat kau balik, kau nggak terima, Michael. Hujat-hujatan kita nggak Michael loh, Michael. Nabimu Oke, itu sama Ya Yesus kotor anjing kontol mati bugil dia. Udah. Ini kan kayak anak kecil Bil, turunkan dua-duanya lah Bil, peningannya Bil, lihat dua-duanya turun semua Bil, peningannya dengar dari tadi Bil, kayak anak kecil semua ini Bil. Iya, nggak akademis, nggak ada kemajuan kita. Sama-sama anak kecil semua itu dua-duanya. Banget. Lanjut Bil, pembahasannya Bil. Ya, jadi ada apa dengan Paleo Ads? Itu kan sudah dijelaskan tadi. Paleo Ads, Pele itu artinya tadi apa tuh? Jadi penasihat ajaib. Kenapa penasihat ajaib? Nah, penasihat karena Hizkia tidak menerima nasihat dari Sanherib untuk membayar upeti. Tapi dia menerima nasihat Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya. Jangan takut, karena mereka tidak akan masuk ke negerimu, bahkan anak panahnya pun tidak akan masuk. Nah, yang terjadi apa? Seperti kejadian di Midian waktu zaman, makanya di Yesaya 9 itu tertulis, Yesaya menulis seperti kejadian di Midian. Ada apa? Zaman Gideon, Tuhan juga menghancurkan orang-orang Midian dengan cara yang ajaib, di mana mereka saling membunuh di dalam kemah. Pedangnya saling menusuk temannya, itu kejadian. Nah, kejadian yang sama juga terulang di zaman Raja Hizkia, di mana ketika waktu itu mereka dikepung oleh Raja Sanherib Assyria, dan Tuhan mengirim satu malaikat menghabis 180.000 orang dalam satu malam saja. Paginya sudah mati semua. Nah, hal-hal ini yang tidak bisa mensupport Yesus untuk masuk ke dalam Yesaya 9 dalam background sejarahnya. Nah, dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Nah, Rashi menjelaskan anak itu pada waktu itu berumur 9 tahun Rashi. Nah, penasihat ajaib. Ada apa dengan ajaib? Di zaman Hizkia Tuhan membuat keajaiban, bukan hanya memajukan bayangan 10 langkah. Kalau 10 langkah kata Hizkia gampang sekali itu dilakukan, karena cepat atau lambat bayangan akan maju memang. Tapi sekarang saya mau Tuhan membuat bayangan itu mundur 10 langkah.
Wah, gila. Itu Hizkia tuh. Ya, tawar-menawar sama Tuhan dibilang itu. Oh, kata Tuhan, oke, gampang. Dan benar saja, waktu dibuat mundur 10 jam. Nah, untuk membuat waktu itu kembali normal, ketika Hizkia mati, waktu itu maju 10 jam. Jadi balik lagi normal. Wah, itu begitu ceritanya. Jadi penasihat ajaib itu Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang memberi nasihat, yang membuat keajaiban di zaman Hizkia. Dia membuat bayangannya mundur 10 langkah. Itu. El Gibor, Allah yang perkasa, dia sendiri Tuhan. Bapak yang kekal, siapa yang kekal di seluruh jagat raya ini? Hanya pencipta kita yang kekal, semuanya mati. Dan pangeran kedamaian, ya, Tuhan sendiri. Nah, nama-nama atau julukan-julukan atau gelar-gelar ini disematkan kepada raja yang bernama siapa? Hizkia. Hizkia sendiri adalah nama yang mempunyai arti atau esensi ketuhanan, yaitu Tuhan yang perkasa. Hazak, ya, Hazak, kuat, perkasa. Iya, itu Tuhan. Jadi Tuhan yang perkasa juga nyambung dengan El Gibor, ya. Hazak, ya, itu nama daripada Hizkia. Jadi nama-nama orang Yahudi itu mengandung unsur ketuhanan di dalamnya. Bukan Hizkia itu adalah Tuhan. Nah, jadi Hizkia itu kenapa disebut pangeran kedamaian? Pangeran damai, karena bapaknya masih ada jadi raja, namanya disebut pangeran. Logikanya begitu. Gitu. Jadi Yesus tidak pernah disebut raja damai di dalam perjanjian baru. Cari aja sendiri. Try to find by yourself. Coba cari raja damai. Bil, aku mau nanya, Bil. Tuhan Yahudi sama Tuhan Kristen sama enggak? Enggak lah. Tuhan Kristen kan Yesus. Kalau Tuhan Yahudi Tuhan Yahudi sama Tuhan Islam sama enggak? Sama. Bentar bang, izin aku merekam nih bang. Ulangi pertanyaannya bang. Aku izin merekam ini bang. Ulangi pertanyaan, nanti dijawab lagi. Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama enggak gitu? Tidak sama, karena Tuhan itu bukan manusia, ya. Kalau Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi sama enggak? Sama. Rabi saya, Rabi Tove Singer mengajarkan saya dan beberapa rabi. Jadi tidak selesai yang sama. Kita tidak perlu. Karena Tuhannya Yahudi itu Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya sama dengan Islam, ya. Nah, jadi perdebatan selesaikan. Ya lanjut. Nah, Om Billy bisa berbahasa layar saya dulu. Di sini kita lihat ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada kata Allah ya, meskipun terjemahannya gabrul sih. Ki yelet yulat lanu, seorang anak laki-laki telah diberikan bagi kami, kepada kami. Ben nitan lanu, seorang anak laki-laki ya telah diberikan untuk kami. Wattehi ham misra al syikhmo, lambang pemerintahan berada di atas baunya, kan gitu kan terjemahnya kan? Betul. Atas baunya. Nah, lihat lagi di sini ya, al syikhmo Vaikrashmo ya, dan dia Hashem menyebutkan namanya. Karena Vayikra Yod ini kan kembali ke Hashem, benar? Ya. Nah, ini kan subjek ini. Vayikrashmo, dan namanya ya disebutkan Pele Yoet. Pele itu wonderful. Konsultan. Ya kan? Ya. Pele Yoet penasihat ajaib. El Gibor, Tuhan yang perkasa. El mewakili kata Eloah dan Elohim. Ya, betul. Konstruknya El Gibor. Aviat, Bapak yang kekal. Sar Shalom, pangeran damai. Nah, kata sar di sini diterjemahkan ke dalam terjemahan lembaga. Udah tahu lambang ini? Nah,
Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Nah, pinter. Kita lihat dalam terjemahannya, ini kan HP. Nah, saya pakai yang hard copy-nya langsung. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 9 ya, nomor 5. Penasihat ajaib Allah yang perkasa, padahal original teksnya tidak mengatakan itu Allah. Bukan Hashem, bukan Adonai. Ya. Dan juga kata Sar Salom diterjemahkan menjadi raja. Padahal itu salah besar. Sar itu pangeran, prince. Dia akan menggantikan bapaknya. Oke, sip. Nah, perhatikan sini. Fayikrasmo, ya. Hashem menyebutkan namanya. Hakadosh Baruchu, Hashem adalah Shehu mepel'atha ve'el gibor ve'aviat qarashmo Hezekiahu syar shalom ki shalom ve'emet ihe be yamaf. Artinya, saya artikan. Hakadosh Baruchu, Hashem, Adonai, bahwa dia adalah ya penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Menyebutkan namanya adalah Hezekiahu sebagai pangeran damai. Sebab kedamaian dan kebenaran terjadi pada umatnya. Zamannya. Syar Shalom, kata Sar ya. Mulai kata Sar. Lihat kata Sar dalam kamus. Iya, coba kata Syarnya. Nah, kata Sar di dalam kamus Syar. itu, Pencet aja itunya F di itunya. Nah, pencet aja. Prince. Nah, Syarnya. Prince ya. Prince, Bukan raja, ya. kalau raja king ya. Bukan king. Nah, bukan king. Jadi kenapa gitu? Demikian tidak disebut raja damai karena memang raja bapaknya masih jadi raja, tapi dia masih sebagai pangeran yang akan menggantikan bapaknya nanti. Jadi keberadaan Yesus sebagai yang tergenapi dalam Yesaya 9 itu tidak terbukti, baik secara teks dan konteks maupun narasi yang ada dibangun di situ tidak masuk, ya. Karena pertama Yesus tidak pernah disebut raja damai, pangeran kedamaian juga enggak, raja damai aja enggak ada Yesus pernah disebut raja damai. Coba kita cari di dalam Sueb ketik perjanjian baru, terus ketik raja damai, bisa nggak kita ketemukan Yesus untuk Yesus? Tunggu. Raja damai ya. Raja damai perjanjian baru kan? Raja damai. Ada Melkisedek doang itu disebut raja damai, bukan Yesus. Kata mereka waktu dia sebagai raja dalam nama Tuhan damai sejahtera. Melkisedek ya. Paling bawah. Nah ini Ibrani 72. Iya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Iya. Tapi yang sebut bukan Yesus itu Melkisedek. Oh, dalam Ibrani. Nah, di sini dalam Ibrani pasal 7 nomor kedua ini saya baru dapat ayatnya. Nah, kita cross check ke dalam bahasanya Yesus. Ya. Nah, jadi gitu Ten. Jadi kalau mau ngomong kita pakai bahasanya Yesus Ten. Itu bahasa Aramaik. Ibrani pasal 7. Jangan kejam Bang Sueb. Hah? Ada Bang Jordan ya. Shalom Bang Jordan.
Shalom. Nah, Pak Jordan. Assalamualaikum. Waalaikum. Pak Jordan duduk diam ya. Perhatikan. Pak Judas. Nah, kita lihat dalam Ibrani pasal 7 nomor yang kedua. Semuanya. Ya. Sukses selalu diskusinya. Dalam Ibrani pasal 7 nomor kedua mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu. Walan paras Abraham ya ma'asyari ya min kalmi mirim ya it hawa amme matfashaq den shme malka dakinota ya wetob melekh salim ya malkidat ana malkisedek Iya. Malkidata Salim ya di Malka Daslama sorry Malka Daslama Malki Dekinota ya Wetob Melekh Salim ini Malka Dekinota Wetob Melekh Salim de itoy Malka Daslama. Gitu. Ya, Ibrani pasal 7 nomor 2. Ya, betul. Jadi Pak Jordan sama Pak Judas ini bagaimana kalian ini bisa menaruh Yesus di dalam Yesaya 9 ya. Yesaya 9 ini bagaimana sebagaimana klaim Kristen bahwa nubuatan Yesus ada dalam Yesaya 9. Nah, bagaimana kalian membangun narasi Yesus itu ada dalam nubuatan Yesaya 9? Silakan. Oke, terima kasih abangku yang baik hati. Pak Jordan nggak boleh asumsi ya. Gue minta jajan kalau asumsi. Gini. Jadi gini, kami orang Kristen melihat bahwa perjanjian lama itu ada yang sifatnya nubuatan. Nubuatan juga itu bisa terbagi. Ada yang secara harafiah, ada yang mengandung metafora. Mantap, sudah paham ya. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Rabi Billy betul. Itu secara fisik memang saya bukan Rabi, jangan gitu, ntar saya dimarahin Rabi saya, jangan. Om Billy bukan Rabi, Om Pak Jordan nggak boleh framing, Om Billy bukan Rabi. Nanti dia marahin saya. Aku yang lantik dia kan sebagai apa yang dia katakan, sebab saya melihat memang tidak ada yang menyimpang. Makanya saya yang angkat dia Rabi, bukan dia yang mengatakan ya, bukan atau lembaga mana yang mengatakan. Jadi ketika dia memberikan sebuah pencerahan kepada saya, maka saya menganggap saya angkat topi begitu ya. Jadi itu sebutan saya aja ya. Lanjut. Jadi ini memang merujuk kepada Yesaya. Tetapi tentang kelahiran Yesus ini memang sekali lagi merujuk kepada di dalam Yesaya tadi itu merujuk kepada Yesus, karena di dalam nubuatan itu yang saya katakan memiliki tipe harafiah dan metafora itu juga ketika Yesus menjadi King of the King bukan berarti saat dia lahir kemudian membuktikan diri King of the King, tapi nanti dia akan menjadi raja saat dia datang kembali. Jadi bukan saat dia lahir menjadi manusia kemudian menjadi raja, tapi itu adalah proses bagaimana dia bekerja untuk membentuk kerajaannya, mempersiapkan kerajaannya, dan membawa siapa yang mau masuk di dalam kerajaannya itu. Nah, itu nanti akan diwujudkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu di mana ada proses kebangkitan di situ yang ada dalam kitab Wahyu, itu yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Jadi mohon maaf karena kalau hal yang perjanjian baru saya tidak akan menganggap Bang Billy ini sebagai rabi, agak lain karena ada penolakan seperti itu. Tapi bagi kami bahwa ada nubuatan bangsa Israel akan diselamatkan, akan mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi untuk sekarang ini saya melihat ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan.
Nah, terus kerajaannya Yesus itu di mana, Pak Jordan? Coba jawab. Kerajaan 1000 tahun damai ada dalam Wahyu. Dalam mana? Ada dalam kitab Wahyu. Wahyu berapa? Sabar, Wahyu 21 kalau nggak salah ya. Sebentar, buka. Wahyu. Pasal berapa Wahyu? Wahyu 21. Nomor berapa? Wahyu 21 ayat 1 tuh. Wahyu ada 1, nggak boleh asumsi Pak Jordan ya. Awas loh. Aku mau lihat dulu. Saya buka data tapi apa ini sementara dibuka juga supaya saya nggak berasumsi. Seperti Rabi saya Bang Billy, dia juga nggak berasumsi. Wahyu pasal 1 nomor yang ke-1 ayat yang sudah dibuka Pak Jordan. 20 pasal 20 sorry pasal 20. Nomor berapa? Ayat 1 Pasal 20 nomor 1 sampai 6 sampai 7 juga boleh. Panjang sekali Pak Jordan. Oh iya, ini kita lihat aja di dalam supaya apa ya, ayat 3 baru ayat 5 dan 6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga dari Auranon, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Mana? Kerajaan mana? Ayat 3, 5 dan 6. Lalu melemparkannya ayat 3 aja, 3 sampai 6. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeterikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu panjang sekali Pak Jordan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena logos dari Theos, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, tapi ini orang-orang ini Pak Jordan, berarti yang punya raja bukan cuma Yesus dong. Banyak yang punya raja, banyak memerintah bersama Pak Jordan. Lanjut aja Lila 5 ayat 6. Lanjut aja. Pak Jordan baca sendiri lah. Aku belum buat kopi nih. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah Pak kebangkitan Jordan, pertama. Pak Jordan, masalahnya Gimana di saya tadi itu. Kenapa mau dipotong-potong ini? Oh, lanjut Pak Jordan, lanjut baca sampai ayat 6-7. Melanjutkan apa yang menjadi tugas Rabi kecil dia. Rabi kecil dia atau bahasa Rabi kecil Pak Jordan sembarangan. Pak Jordan ini bilang gue Rabi. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Di situ memang kata bersama-sama ya, tapi bukan berarti bahwa semuanya raja di sana. Yang jelas namanya kerajaan, ada raja, ada rakyatnya. Jadi nggak mungkin rakyatnya belum menjadi status sebagai raja. Memerintah di sana itu yang menguasai. Tapi Bapak dong yang menguasai di situ, Pak Jordan, bukan Yesus dong. Nah, lalu siapa lagi dalam ayat ini, nak? Jadi yang menguasai sana, yang jadi raja itu Bapak apa Yesus sih Pak Jordan? Yesus, Pak. Lah Bapak pensiun Pak Jordan. Ya? Bapaknya pensiun. Oh, di sini dia. Begini bahwa jangan kita melihat begini. Arti Bapa, kemudian ada anak, kemudian berbeda. Bagi kami kan Allah, dia Bapa, dia anak juga. Tapi kita tahu bahwa ada di saat tertentu dia berperan sebagai bapa, tapi di saat tertentu dia berperan sebagai anak. Tetapi ini dilakukan oleh katakanlah pihak yang sama. Pihak Warnes nih Pak Jordan ini berarti. Bang John Warnes berarti. Dari tunggal ini udah. Coba panggil sini dong si siapa? Si Damian.
Denian ini cocok ini. Kalau Bang Judas itu gimana coba Bang Judas? Sama nggak? Berarti Pak Jordan Kalau saya itu tahu kata kuncinya, Bang. Nah, apa itu? apa? Saya Kata tahu kuncinya kata apa? kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu di Nabi Elia. Maleki 4 ayat 5. Menurut Bang Billy itu Nabi Elia sudah datang atau belum? Maliaki 4 nomor Kata 5. kuncinya di situ, Bang. Ya. Belum. 5 ayat 4. Belum, karena Yohanes Pembaptis waktu dia ditanya apakah engkau Elia? Yohanes Bukan. bilang bukan. Bukan, Yohanes menolak, menyangkal. Kata kuncinya di situ, kata kuncinya. Baik Oh, berarti pihak Yohanes Islam. menyangkal loh. Sabar saya terangkan supaya kamu mengerti. Bagi orang Yahudi itu agama Kristen maupun Islam tidak dipakai. Kita harus katakan jujur ya. Mau perjanjian baru maupun Al-Quran tidak dipakai.